Ingat di kebaktian kedua kita masih ada pembicara dari Australia, kesaksian dari orang India. Nah, tapi sebelumnya mari kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Saya beri tema dua hal yang paling ditakuti manusia. Saudara, apa yang paling ditakuti manusia di dalam hidup ini? Menurut saudara yang paling ditakuti apa? Tidak bisa makan besok, tidak bisa punya masa depan, takut tidak dapat jodoh, takut tidak bisa menikah, atau apapun. Tetapi menurut saya ada dua hal yang ditakuti manusia, dan itu penting supaya kita memiliki rasa takut ini. Kalau takut ini takut yang baik, takut yang benar-benar bagus. Kalau saudara punya rasa takut ini, saudara, mari kita buka firman Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 27 begini, saudara, dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Tadi saya bilang ada dua hal yang paling ditakuti manusia. Dari ayat ini kita bisa tarik kesimpulan. Yang pertama adalah kematian. Setiap orang takut dengan yang namanya kematian. Tidak ada orang yang bilang tidak takut. Apalagi kalau dokter sudah vonis kita sakit berat, pasti kita takut, saudara. Nah, karena itu dia bilang begini, dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali. Kematian itu bukan hanya menakutkan bagi orang-orang, bagi manusia, tapi kematian itu juga menakutkan karena kematian itu tidak bisa dua kali, hanya satu kali. Teman saya beberapa hari yang lalu, teman akrab saya di Konino, Pak Andi Polo, ya om daripada Om Nick, meninggal. Saya tahu dia sehat, saudara, tetapi tiba-tiba saya mendengar kabar bahwa beliau meninggal secara tiba-tiba. Dan saya tahu bahwa ini semua, atau kita semua rindu kalau bisa kita umur panjang, dan kalau bisa kita hidup panjang, jangan mati kalau bisa. Tetapi kenyataan bahwa kita telah ditetapkan untuk juga bisa mati. Lalu yang kedua, hal yang paling ditakuti oleh manusia adalah saat dihakimi, berdiri di hadapan Tuhan. Sebenarnya manusia tidak akan takut mati kalau dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Karena kalau manusia itu mempersiapkan diri dengan baik, dia tidak perlu takut dengan kalimat kedua, dihakimi. Saudara-saudara, saya bikin video pendek dan saya bilang, kalau saudara mau lihat bahwa orang itu takut dengan dihakimi, perhatikanlah para koruptor. Waktu KPK menyelidiki dan akhirnya kedapatan ada uang yang mereka ambil, entah dia menteri, entah dia presiden. Kalau sudah KPK persiksa, itu jantungnya berdebar kuat. Dan saudara-saudara tahu, waktu KPK sudah periksa, biasanya hampir 90% pasti terbukti. Jadi yang mereka takuti bukan KPK sebenarnya, waktu dihakimi, waktu dipanggil kejaksaan. Saudara-saudara, hidup kita seperti itu. Hidup kita ini menakutkan pada waktu kita dekat dengan kematian. Yang kedua, itu sebabnya kalau saudara lihat orang mau mati, kalau dia tidak mati di dalam Tuhan, biasanya dia gelisah. Kenapa dia gelisah? Karena manusia pada dasarnya takut mati. Kedua, kenapa orang manusia takut mati? Karena mereka belum siap untuk dihakimi sebenarnya. Pertanyaan saya untuk kita semua pagi hari ini di dalam kebaktian ini, saudara mau jujur tidak bahwa kita masih takut dengan dua hal ini? Sekalipun maaf kata kita sudah, orang bilang hampir mau mati, tapi kalau bisa jangan mati. Apalagi mereka yang belum siap. Karena itu saya mau kita beri makna dalam kehidupan kita. Kenapa kita masih takut, dan bagaimana supaya kita tidak takut dengan hal ini? Kalaupun Tuhan panggil, saya bilang, bila namamu dipanggil, aku ada. Mereka yang takut mati adalah mereka yang takut dihakimi. Mereka yang takut dihakimi, pasti mereka juga takut akan kematian. Nah, karena itu saya bawa saudara-saudara, sebelum saya bahas saudara atau bawa kita dalam firman Tuhan ini, saya bawa kita ke latar belakang dulu. Ibrani ini ditulis juga kepada orang-orang yang berbahasa Yunani yang tinggal di luar Palestina pada waktu itu. Jadi orang-orang Israel yang berada di luar Israel atau berada di Palestina, beberapa di antaranya menunjukkan bahwa mereka mulai memberikan tanda-tanda ingin meninggalkan iman mereka kepada Yesus, dan mereka mulai mau kembali percaya pada hal-hal hukum Taurat, misalnya sunat,
mereka pikir mereka harus kembali kepada itu, jadi pakai kembali perjanjian lama. Dan karena itu Ibrani ini ditulis oleh masih beberapa pakar mengatakan ada beberapa penulis sebelahnya, bukan Paulus ya, sudah penulis mau menuliskan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh putus asa karena dua hal tadi. Kalau mereka lari tinggalkan iman, mereka juga akan berjumpa dengan kematian. Kalau mereka tinggalkan iman mereka yang sesungguhnya, mereka juga akan dihakimi. Nah, apa yang saya maksud dengan dua hal yang paling ditakuti tadi, yaitu tadi, pertama apa? Kematian. Yang kedua apa, saudara? Penghakiman. Saya tanya jujur kepada kita takut tidak dengan kematian? Minimal kita alasan begini sama Tuhan, Tuhan jangan ambil lebih tepat, anak masih kecil. Ada rasa takut kematian, semua orang. Apalagi kalau orang yang belum siap menghadap Tuhan, biasanya dia takut. Dan kedua, dihakimi. Mari kita mulai bahas satu persatu. Bagaimana cara supaya kita tidak takut dengan kematian, kita tidak takut dengan penghakiman. Mari kita temukan pasal 9, dia memberi seperti awasan. Kalau kamu tidak mau takut dihakimi, hiduplah benar, hiduplah dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan, supaya kalaupun ini hari Tuhan panggil, kita tidak takut. Kita bilang silakan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kamu belum siap, maka tidak ada yang bisa membuat Anda tidak takut. Pasti Anda takut. Apa yang harus Anda lakukan? Atau kalau benar Anda takut dengan dua hal tadi, apa yang harus kita lakukan supaya nanti Pak Gembala, Pak Pendeta, saya tidak takut waktu panggilan Tuhan untuk saya mati pun saya tidak takut? Nah, ini jawabannya dari pasal 10 ini. Jadi pasal 9 dia kasih tahu tentang ketakutan manusia, takdirnya manusia akan dimati dan dihakimi. Pasal 10 dia memberi alasan untuk Anda tidak perlu takut dengan kematian dan penghakiman. Satu, dari pasal 10, Ibrani pasal 10 ayat 22, hiduplah makin hari makin dekat sama Tuhan. Orang yang makin hari makin dekat sama Tuhan, mau dipanggil kapanpun, mau mati kapanpun, dia tidak takut. Kenapa? Karena dia sudah hidup dengan Tuhan. Ada amin. Saya tidak tahu benar tidak, katanya kalau katanya tidak semua hakim ya, tidak semua jaksa ya, kalau kenal baik, yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Artinya begini, saudara bisa dibela kalau saudara kenal baik orang-orang kejaksaan atau hakim, maka dia bela. Kalau begitu, kalau ada jaminan walaupun salah ya, tidak semua ya, mungkin sedikit saja, orang bisa yakin, oh saya lolos, saya kenal hakimnya, saya kenal jaksanya, maka pasti, atau saya dekat dengan jaksanya, saya dekat dengan hakimnya, pasti saya lolos. Kalau manusia bisa percaya hakim di dunia yang tidak adil ini, kalau dia dekat saja dia yakin dia lolos dari hukuman, kenapa Anda tidak memilih dekat sama Tuhan di masa hidup ini? Mari kita baca ayatnya, saudara. Mari kita baca ayatnya, ini bagus, saudara. Karena itu, jadi pasal 9 dia bilang manusia akan mati, manusia akan dihakimi. Pada waktu manusia takut, lalu dia beri penghiburan di dalam pasal 10. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang ikhlas. Apa artinya? Mari kita ketemu Tuhan sebelum kita mati. Mari kita ketemu Tuhan sebelum kita dihakimi. Mari kita dekat Tuhan sebelum Tuhan panggil kita. Mari kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan sebelum kita dihakimi. Saudara, persiapan di dalam hidup ini bukan karena saudara nanti bawa harta. Tidak ada kita bawa harta dalam penghakiman. Yang kita bisa bawa adalah hubungan dekat kita sama Tuhan. Saudara, saya mau ajak kita bos baik-baik, saudara. Mungkin saudara yang muda berkata begini, Pak Gembala, saya kan masih muda, saya baru SMP, saya baru SMA, pasti kan saya lama mati dibandingkan Pak Gembala yang sudah 50-an. Sabar dulu. Kemarin yang meninggal itu adik saya, kira-kira 6-7 tahun di bawah saya, teman saya. Kemarin kita dengar ada bayi meninggal. Kalau begitu, kematian bukan menentukan muda atau tua. Kematian bicara tentang sudah siapkah Anda menyambut kematian. Nah, saudara, saya tidak sedang khotbah kematian, tapi saya maksud, mau tidak mau Anda harus mati. Kita akan mati. Tapi mereka yang punya hubungan dengan Tuhan selama masa hidup, mereka tidak pernah takut dengan kematian, apalagi penghakiman. Saya tanya saudara, bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Baik-baik saja, mulai kendor, mulai jauh,
mulai tidak ada hubungan yang dekat sama Tuhan, periksa baik-baik. Saya kasih ingat, kematian ini bisa melanda siapapun dan kapanpun. Anda masih main-main tak peduli, tapi akan membuat Anda akan ketakutan saat ajal itu menjemput. Tak usah pikir mati dulu lah. Kemarin COVID saja, semua sudah takut mati, padahal Tuhan sudah jadwal kita. Jadi tak usah takut saudara, jadwal kita sudah ada masing-masing. Ada, amin. Ada orang pergi lihat sakit di rumah sakit, dia tidur di samping orang yang sakit juga, tiba-tiba orang itu mati, dia belum sembuh saudara. Dia bilang, dokter saya sudah sembuh. Kenapa? Karena dia takut ini satu ya, ajak-ajak dia. Sama-sama bos, sama-sama gitu. Jadi pertama Ibrani menasihatkan kita, kalau kamu takut dengan kematian, penghakiman, mari datang pada Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara tidak bisa bilang nanti sah, kira-kira Tuhan mau panggil beta besok, beta akan bangun hubungan ini. Pertanyaan saya, siapa yang tahu besok dia mati atau dia hidup? Yang minum racun, saya kadang-kadang dokter masih tolong kok dia hidup lagi. Yang minum racun, apalagi saudara yang sudah minum racun saja masih kadang-kadang bisa dokter tolong bahwa dia masih hidup. Tapi sebaliknya, yang dulu-dulu sehat, pulang kebaktian meninggal, kakak bayi, papa dari Kaika, baru pulang gereja meninggal. Tidak ada yang tahu. Kita memang tidak tahu kapan kita mati, tapi kita bisa tahu kapan kita harus mempersiapkan diri dengan Tuhan. Saya ulangi lagi, kita memang tidak tahu kapan kita mati, tapi kita tahu waktu yang terbaik untuk kita persiapkan diri berjumpa Tuhan adalah waktu sekarang. Amin. Jadi kadang-kadang saya lihat kalau saudara masih main-main, selalu saya bilang hati-hati, hidup ini misteri. Manusia tidak bisa hidup tanpa dekat dengan Tuhan, sebab manusia bagaikan apa? Tumbuhan yang tidak bisa hidup tanpa air. Yesus adalah air kehidupan. Kita kenapa harus dekat sama Tuhan? Pertama, karena kita akan dihakimi. Tapi yang kedua, manusia memang pada dasarnya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu sebabnya Amos berkata apa? Bagaimana spek kita setelah mati kita hidup, dan bukan setelah mati kita mati. Alkitab bilang, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat 6. Betul ya? Berarti orang tidak akan takut dengan kematian setelah kematian, karena mereka yang cari Tuhan selama mereka hidup, waktu mereka mati mereka hidup. Tapi mereka yang tidak cari Tuhan selama mereka hidup, mereka akan mati dengan kematian kedua. Jadi begini saudara, manusia itu katanya begini, kalau manusia itu hidup satu kali, dia mati dua kali, dia orang fasik yang dibinasakan. Saya ulangi lagi ya, manusia itu terdiri dari dua ciri manusia. Satu, dia hidup satu kali, dia mati berapa kali? Ini orang bahaya. Ini orang yang tadi waktu mau mati itu dia takut karena dia mengalami kehidupan satu kali tapi mati dua kali. Maksudnya Pak Gembala? Iya kan? Kan kita sekarang ini hidup, nanti kan kita mati secara fisik. Setelah itu kita dihakimi, kalau kita masih berdosa, tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, kita dikasih ke dalam neraka. Itu disebut kematian kedua, kematian kekal. Jadi orang yang sial, yang takut mati adalah orang yang hidup satu kali tapi dia mati dua kali. Tapi orang yang tidak takut penghakiman dan kematian adalah dia hidup dua kali, dia mati satu kali. Saudara bisa bedakan ya. Saya kan hidup sekarang, ya kan? Saya mati nanti satu kali kan? Nanti saya tidak tahu tahun berapa saya mati. Setelah itu saya dibangkitkan, dihakimi, karena saya punya hubungan baik dengan Tuhan, percaya pada Yesus, maka saya tidak mati lagi. Saya hidup bersama Bapa di sorga ke dalam kekekalan. Itu yang disebut bahwa manusia ada yang mati dua kali, hidup satu kali, atau hidup satu kali, mati dua kali. Tapi orang yang tidak takut mati dengan penghakiman adalah mereka yang hidup mati satu kali, hidupnya dua kali. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kalau saudara mau tidak takut, ya sederhana, lihatlah berapa kematianmu dan berapa kehidupanmu. Kalau kamu mati satu kali, hidup hidup satu kali, hidup dua kali, mati satu kali, itu baru mantap. Tapi mati dua kali atau hidup satu kali, mati dua kali, Anda orang yang sial di dunia. Pantas kalau kita mesti takut menjelang kematian. Saudara ngerti sampai sini ya?
Saudara-saudara, saya bawa saudara yang kedua. Pasal 9 tadi saya bilang dia kasih ingat, hei kamu akan mati, kamu akan dihakimi. Manusia takut, tapi Alkitab itu bagus. Ketika dia sadar manusia takut dengan kematian dan penghakiman, dia kasih solusi. Dalam pasal 10 ayat 23, tadi pasal 10 ayat 22, yang kedua, setia dengan Tuhan sampai akhir hidup saudara. Kayaknya yang jawab amin berarti dia tidak takut mati. Saya ulangi lagi, mereka yang tidak takut mati, tidak takut penghakiman adalah mereka yang setia dengan Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia setia dengan Tuhan. Iya, karena begitu, karena begini, katanya hidup itu tidak ditentukan dari langkah awal, tapi langkah akhir. Jadi saudara setia-setia, tengah jalan saudara berhenti, saudara masuk dalam kematian yang 2 kali. Hidup 1 kali. Tapi kalau saudara setia sampai akhir, sampai perjalanan hidup saudara, saudara akan hidup 2 kali dan mati 1 kali. Coba kita baca ayat 23 bilang apa itu? Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Apa yang dimaksud pengharapan ini? Dikatakan sebab Ia yang menjanjikannya setia. Berarti yang diarahkan di sini bukan pengharapannya saja, Tuhan, pada Ia. Ia itu siapa? Ia besar. Ia siapa di sini? Dalam konteks ini Ia siapa? Kita coba belajar konteksnya. Ia siapa di sini? Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang setia. Jadi orang-orang yang di pasal 9 takut mati, takut penghakiman akan berubah menjadi kebahagiaan dan sukacita waktu dia mati dan dihakimi. Kenapa? Karena, dengar baik-baik, karena Ia setia. Maksudnya Tuhan itu setia, dan Dia mau orang-orang yang tadi akan mati, yang yakin juga dia akan dihakimi, itu percaya bahwa kalau dia setia dengan Dia yang setia itu, yaitu Tuhan, maka kematian dan penghakiman bukan sesuatu yang menakutkan. Amin. Saya punya kakak ada di sini, Maida. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah kasus tanah di kota ini. Beliau dapat tanah dari pejabat. Tapi ya begitu ya manusia ya. Waktu dapat, beliau sendiri tidak tahu di mana itu tanah, hanya atas nama bahwa beliau dapat. Satu waktu ada kasus besar diangkat dan beliau cerita kami dan kami berdoa. Pak Gembala, Pak Pendeta doakan, ini akan dipanggil, akan diperiksa. Secara manusia saya tahu, saya pun kakak pasti takut. Tapi di hati saya terhibur karena kakak saya sudah cerita, saya tidak pernah lihat tanahnya, saya tidak dapat, saya semua. Lalu saya dalam hati, saya telepon teman saya, seorang jaksa. Saya tanya solusinya. Dia bilang, oh tidak apa-apa, datang saya. Kalau soalnya ambil, tenang, saya pasti aman. Nah, karena kakak saya tahu tidak ambil, pasti dia aman. Artinya dia setia dengan aturan. Jadi waktu dipanggil, hanya ternyata cari informasi dan kakak saya dibebaskan. Kakak saya pergi satu karena dengan doa, tapi yang kedua saya percaya dia yakin saya tidak salah kok. Yang kedua saya setia dengan aturan pemerintah, jangan ambil yang bukan miliknya kan. Nah demikian Alkitab bilang, kalau engkau setia dengan Tuhan, setia dengan melayani, setia dengan Tuhan, masa waktu saudara mati saudara masih takut? Kalau sampai saudara takut, coba periksa baik-baik, kemungkinan kita tidak setia dengan Tuhan. Saya uji saudara, saya tanya saudara, tidak usah jawab. Kalau saya berdoa, kalau saya bisa menentukan siapa yang mati di jemaat ini, coba saudara lihat, siapa yang saya sebut dia mati 1 menit kemudian. Kira-kira kalau saya mau tunjuk begini, kira-kira kalau betul-betul saudara membayangkan bahwa saya penentu kematian, kira-kira saudara takut tidak? Tinggal saya lihat saja. Yang ketawa itu nanti saya panggil dahulu. Yang maksud saya adalah setiap kita paling takut dengan panggilan kematian, tapi dengar baik-baik, tetap setia. Itu sebabnya saya suka lagu lama, dia bilang, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, kan? Habis itu dia bilang,
bila namaku dipanggilku ada. Artinya mereka yang ada itu kan tetap setia. Ada kok yang sekolah jet alpa lalu dia bilang, kakak pi absen kasih beta. Yang namanya sekolah, yang sekolah yang harus hadir. Mercy Pelo hadir pak, John Panggabean hadir pak. Tidak ada dia pun mama berdiri di pintu bilang hadir pak. Anak masih sikat gigi, tidak bisa. Saudara harus berhadapan langsung dengan sang. Artinya begini, setia. Saya kasih tahu saudara yang maaf ya, yang otak pas-pasan, supaya mau naik kelas terus. Saya ini punya pengalaman, cukup setia sekolah. Saya ini dengar dari guru, entah kenapa mereka bicara di situ. Guru selalu bilang begini, dosen juga begitu kadang-kadang. Ini anak ini otak pas-pas mah, dia rajin masuk kelas. Kasih naik sandia. Saudara lihat, jadi lu sudah bodoh lagi, buta huruf lagi. Sekolah ini hari Senin, besok Jumat, lusa Sabtu. Itu guru bilang jangankan mau kasih naik kelas, dia mau tulis angka saja untuk saudara, dia malas. Jadi maksud saya begini, guru di dunia saja lu setia, lu pas-pasan. 5 dia kasih 6, naik 6 ya, supaya lu bisa naik kelas. Dan saya melakukan itu. Saya ini tidak pintar dari antara kakak-kakak saya, tapi saya hampir tidak pernah alpa. Saudara bisa cek, saya punya absen di seluruh sekolah, mulai dari SD sampai saya kuliah. Saya tidak, karena saya pegang dari kecil-kecil, setia saja. Guru berbelas kasihan. Nah, saya kasih tahu saudara, saudara setia dengan Tuhan, masa dia akan menghukum saudara? Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi jangan pernah merasa sia-sia. Setia dengan Tuhan. Setia dengan Tuhan itu artinya setia mengiring Tuhan, setia kemanapun Tuhan pergi, setia melayani, setia sampai mati. Karena itu Filipi 1 ayat 21 Paulus bilang apa? Ini tentang kesetiaan. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi dia hidup setia dengan Tuhan. Maka dia bilang kalau mati untung. Kenapa kita takut? Karena kita takut rugi. Rugi kenapa rugi? Karena dibakar di api neraka sana. Tapi bagi dia yang setia dengan Tuhan, kematian itu keuntungan. Kenapa untung saudara? Karena kita tidak lagi berpikir tentang bayar internet. Saat kita mati di dalam Tuhan, kita tidak perlu pikir lagi biaya tarik rambut. Tidak perlu. Kita tidak perlu lagi bergumul besok makan apa. Kita sudah senang bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Siapa yang percaya bahwa mati itu untung? Tidak ada yang percaya. Pantas Tuhan belum, Tuhan mau panggil ini masih tak. Siapa yang percaya bahwa mati itu untung dan bahagia? Tidak ada yang percaya. Ini Alkitab, tidak ada yang percaya. Saya ulangi lagi, siapa yang percaya bahwa mati itu untung dan bahagia? Tuhan panggil di antara mereka segera Tuhan. Nah itu kadang-kadang kita itu loh, kalau itu sabar dulu. Tapi sudahlah. Tapi mari kita kembali pada firman Tuhan. Kita cepat saja karena kita ada 2 kebaktian. Dan saya berharap kalau saudara bisa tunggu ya, karena kita ada kesaksian yang luar biasa dari Pendeta Richard Jayezin kalau tidak salah, orang India. Mereka mau bersaksi dan saya tertarik dengan tema yang mereka berikan. Pembicara adalah Ibu siapa yang itu dari Life City Melbourne Australia. Dia mau sampaikan tema ini. Mereka yang kasih tema ini yaitu God Momentum. Saya pikir kalau saya tidak salah terjemahkan waktu Tuhan. Saya mau dengar sebentar dan saya berharap kaum muda saudara tetap ikut kebaktian kedua supaya saudara bisa diberkati. Nah, tapi saya cepat. Saudara-saudara yang ketiga, supaya saudara tidak takut mati, tidak takut dihakimi. Yang ketiga, pasal 10 ayat 24 memberi kita referensi lagi. Hidup tidak boleh main-main. Hidup harus dengan cara yang baik dan berguna. Kalau saudara hidup baik untuk Tuhan dengan cara terbaik dan bukan cara main-main, bukan dengan cara jahat tapi dengan cara yang baik-baik, cara yang membuat kita berguna bagi manusia, terlebih bagi Tuhan,
maka kematian bukan hal yang menakutkan. Coba kita baca ayat 24. Dia bilang apa? Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Jadi kalau ada yang berdiri di jurang, dorong dia jatuh. Bukan, saudara, dalam kata ini mendorong ini dalam kasih dan pekerjaan baik. Saudara perhatikan ini. Jadi pasal 9 itu pantas orang takut dengan kematian, takut dengan penghakiman. Ternyata tidak bagi orang yang mengerti firman, karena dia bilang begini, asalkan dalam hidupmu saudara mengusahakan, kita saling dorong, mendorong, memacu, di bahasa lain memacu, untuk kita sama-sama melakukan yang disebut dalam pekerjaan baik. Kalau baik lawan katanya jahat. Jadi orang yang perbuatannya, pekerjaannya jahat, dia tidak akan berani masuk dalam apa yang disebut kematian, apalagi penghakiman Tuhan. Kalau mereka itu punya pekerjaan baik, dia tidak perlu takut. Kita saudara-saudara di agama seberang itu, mereka tidak takut mati karena mereka bilang amal bisa bawa mereka ke surga. Artinya kalau mereka perbuatan baik itu ada, mereka tidak takut dengan kematian, karena katanya amal itu bisa tolong mereka masuk surga. Padahal menurut Alkitab kita terbalik ya. Alkitab bilang perbuatan baik kita itu seperti kain lara, kain kotor. Di hadapan Tuhan semua tetap kotor. Yesus memberikan dirinya mati di atas Golgota supaya kita bukan diselamat karena perbuatan baik, tapi karena iman. Tapi walaupun karena iman, Alkitab bilang apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa artinya? Kita memang orang berdosa, tapi kita tidak boleh tinggal dalam dosa. Hidup kita itu katanya seperti ikan. Ikan itu berada di lautan yang asinnya luar biasa. Siapa yang pernah minum air laut sih? Saya ulang-ulang. Kenapa saya ulang-ulang? Karena waktu kecil itu mandi di gelombang. Jadi kalau gelombang itu hantam itu, napas sesak. Waktu napas sesak buka mulut. Waktu buka mulut itu gelombang datang. Itu napas bukan hanya sesak, rasa pahit, bukan pahit kehidupan, pahit, asin terlalu banyak sampai rasa pahit. Saya sudah rasa, saudara. Nah, tetapi kembali pada firman Tuhan, dia bilang lakukan pekerjaan baik. Apa saja pekerjaan baik? Ibadah baik tidak? Memberi persembahan baik tidak? Melayani Tuhan baik tidak? Kita ini jago bilang baik, tapi ketika kita diminta untuk melakukan pekerjaan baik itu, kadang-kadang kita tidak suka. Tapi mati mau tidak, kalau bisa mati tidak takut. Dia bilang kerjakan pekerjaan baik. Kenapa pekerjaan baik? Pekerjaan baik, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Pekerjaan baik tidak menyelamatkan, tapi pekerjaan baik adalah bukti bahwa kita telah diselamatkan. Jadi maksudnya begini, ada orang sudah diselamatkan, harusnya dia pekerjaan baik dia kerjakan lebih baik. Pekerjaan baik tidak menyelamatkan, mengerti ya? Jadi kalau saudara melayani ini bukan untuk ke surga ya, atau saudara ke surga itu bukan karena saudara melayani, karena iman saja sudah cukup. Lalu kenapa kita harus perbuatan baik? Karena bukti bahwa kita selamat adalah kita melakukan perbuatan baik. Contohnya begini, Kanovi ini kapan hari dia bawa ke saya mangga, ya kan? Dia tidak minta saya baik dengan dia, dan dia tidak kasih saya, Ibu Gembala bilang ini mangga larantuka, kau mau merah larantuka ini, maka larantuka ini Bapak saya kasih, nanti Bapak ini oh kalau ada masak-masak nah kirim datang. Tidak perlu, tidak perlu. Nanti kalau saya ada masak telur ke apa, Kanovi makan sama-sama kita. Artinya begini, perbuatan baik saya itu bukan yang membuat Kanovi kasih saya mangga, tidak. Kalaupun saya buat baik karena memang saya telah mengalami kebaikannya dia. Demikian dengan keselamatan. Kita melayani bukan untuk dapat selamat, kita melayani karena sudah selamat. Karena itu kalau orang bilang dia selamat lalu dia tidak setia dengan Tuhan, melakukan pekerjaan baik yaitu beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, saya takut kemungkinan Anda belum selamat. Makanya semua harus dipaksa.
ibadah paksa, melayani paksa. Perbuatan baik tidak dipaksa. Ada amin? Karena itu setialah, supaya waktu Tuhan panggil kita bilang aku. Nah saudara, Filipi 1 ayat 22 berkata begini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi apa? Buah, pekerjaan yang baik. Menyadari hidup ini satu kali, mati juga satu kali. Kenapa sia-siakan ini hidup? Kenapa masih main-main dengan hidup-hidup ini? Saya baru 51 tahun, tapi saya sudah mulai sadar. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba saya pikir begini, Tuhan, sudah 51, ternyata saya tidak lama lagi ada di dunia ini. Ya. Ingat, sudah 51. Saya membayangkan saya ini kayak baru kuliah kemarin, ternyata sudah 51. Saya mulai diingatkan Tuhan begini. Dulu waktu saya kecil, orang panggil saya Ade Jerry, Ade Yeri, Ade Jerry, Ade Yeri. Setelah itu saya SMP, SMA, kuliah, orang-orang panggil saya Kak Jerry, Kak Jerry, Kak Jerry. Setelah itu saya menikah, orang panggil saya tidak lagi Kak, tidak panggil Ade, Bapak. Sekarang setelah saya rambut putih, orang panggil saya Opa. Manusia paling puncak terakhir itu Opa dan Oma. Dia penghujung terakhir apa? Dekat dengan kematian. Jadi saya waktu orang panggil Opa dan Oma senang, karena mulai dihargai sebagai Opa Oma. Tapi di sisi lain seperti ada yang bilang, Sudeka bos. Saya harus bicara apa adanya, betul toh? Nah kalau saudara saya tidak siap baik-baik, Opa ini berarti kematian tidak jauh-jauh dari kita. Kalau begitu bukan kematian yang menakutkan, persiapan hidup yang harus kita persiapkan dengan baik. Amin. Beri buah, kerja saja, supaya waktu kita mati, katanya penghakiman antara orang fasik dan orang benar itu beda. Kalau orang fasik itu menentukan dia mati atau hidup kekal, orang benar masih dihakimi, masih. Tapi menurut Alkitab, kita yang benar, yang sudah setia, benar, menyenangkan hati Tuhan, kita masih dihakimi. Tapi penghakimannya bukan lagi mati atau hidup, saudara. Lu dapat mahkota atau tidak. Dan saya tidak mau di penghakiman yang pertama, mati atau hidup. Saya mau yang kedua, seberapa besar mahkota yang akan saya terima karena saya melakukan pekerjaan yang menyenangkan Tuhan. Nah bayangkan kalau saya mati, katanya mati itu, kematian itu adalah gerbang untuk kita pergi ke kehidupan yang sesungguhnya, itu kehidupan kekal, untuk menerima mahkota. Nah kalau saya sadar mati itu akan membuat saya terima mahkota, kenapa saya takut mati? Kalaupun saya takut mati, dengar baik-baik, saya tidak lagi takut dengan nanti saya masuk neraka atau surga, karena saya yakin saya masih masuk surga. Tapi yang saya kadang-kadang masih takut adalah orang tua ya. Kadang-kadang kita orang tua bukan mati bukan karena takut tidak menghadap Tuhan, tapi masih pikir besok ini anak dongker mana, makan apa. Itu yang membuat kadang-kadang kita tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan jangan ambil dulu Tuhan lah, bepo anak masih kecil. Tetapi mau tidak mau saudara, ada waktu Tuhan berkata, itu bukan alasan bila aku panggil pulang. Karena itu saudara-saudara, dia kasih ingat begini, dia kasih ingat, saudara yang muda, saya baca untuk saudara, saudara orang muda, kalau saudara bilang begini, Bapak Gembala saya mau main-main, kenapa? Saya tidak mau sungguh-sungguh, kenapa? Saya masih mau bersenang-senang di dunia ini, kenapa? Saya kasih ingat tadi dua hal, kematian ada di depanmu dan penghakiman. Karena itu dia bilang begini, Pengkhotbah 11 ayat 9, untuk kita semua, terutama orang muda, dengar orang muda, bersukarialah hai pemuda, orang-orang muda, dalam kemudaanmu biarlah hatimu apa? Bersuka pada masa muda. Maksudnya di bahasa lain, lu senang-senang saja, lu mau ikut apa terserah, lu bikin saja, senang saja. Tetapi dia bilang, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, lihat saja, mau yang jahat lihat saja. Dia bilang tidak apa-apa, lihat, senang-senang saja.
Apakah Alkitab mengajarkan begitu? Tidak. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, maksudnya segala hal yang mana? Yang tadi itu, mau senang-senang, ikut mata, ikut keinginan yang berdosa, tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Amin. Gembalanya bisa khotbah untuk hati-hati dengan mata saudara, sehingga tidak melihat gambar-gambar yang tidak benar. Tapi ingat, kalaupun kamu senang, kamu berontak pada firman Tuhan, ingat, justru itu yang bawa kamu ke pengadilan. Justru itu yang membuat kamu takut waktu kamu mau mati. Kalau tidak mau takut, jaga mata, jaga keinginan, jaga semua yang Tuhan sedang taruh di dalam hidup kita. Amin. Saudara lihat ini, perbuatan itu menyertai saudara. Dan aku mendengar, Wahyu 14:13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan. Dia bilang bukan orang takut mati, saudara, berbahagia. Orang itu kalau sungguh-sungguh dengan Tuhan, mati itu bahagia. Makanya ada cerita-cerita dongeng, saya sebut dongeng karena ada yang benar, ada yang tidak. Kalau saudara pergi orang mati, selalu orang bilang apa? Ini lihat dong, mama tua mati senyum, seolah-olah dia menatap sorga. Yes, saya pulang. Tapi tidak semua ya, karena ada mati mengomel-ngomel, tegak lalu dia punya penata rias itu datang, suntik dia, kasih senyum baik-baik. Itu ada penata rias mayatnya. Jadi kalau dulu saya yakin, karena tidak ada penata rias, kalau dulu orang tua itu katanya lihat dari wajahnya mati tersenyum, katanya itu pasti ke surga. Apalagi kalau dia mati, dia mati tapi ya. Saya punya teman itu mati begitu, saya tidak tahu dia kemana itu, tapi saya punya teman pernah, saya dengan saksi mata, kakinya terbuka, tangannya terbuka, matanya terbuka, mulutnya terbuka. Saya karena pikir dia ini main gila, karena lewat rumahnya itu ada jendela yang sebatas ini, jadi saya lihat dia, saya bilang, hei, dia bernama J, saya tidak sebut ya, nanti pas mau tanya siapa itu, pokoknya dia bernama awalan J. Jadi saya lihat, saya bilang, J, lu jangan main gila begitu, serius omong, lu jangan main gila. Nah, setelah saya ke sana, orang tiba-tiba bertanya, kakak J, kenapa mati? Oh, ternyata dia sudah mati. Saya pikir dia bilang, begitu, padahal dia betul-betul mati. Saya tidak tahu apakah dia mati masuk neraka atau tidak, tapi kalau benar yang mati tersenyum, saya berharap, karena kita pasti masuk surga, kita mati tersenyum. Walaupun ini tidak ada dasar kebenaran ya, karena saya selalu bilang, bagaimana orang yang mati kena tabrak, waktu dia berteriak, Yesus tolong, mulutnya pas terbuka, Tuhan mulai peluk, dia kan tegak begitu. Jadi tidak jamin orang senyum baru dia masuk surga. Aduh, sorry. Saudara lihat ini, supaya mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka. Karena apa? Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tadi saya bilang perbuatan baik bukan untuk selamat, tapi semua yang kita kerjakan ini supaya kita lihat kita mahkota itu modelnya bagaimana. Amin. Dan yang terakhir, kalau supaya tidak takut mati dan tidak takut penghakiman, saya tutup dengan ini. Pergunakan waktu yang masih ada ini untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan saya ngomong. Tadi saya bilang pasal 9 dia kasih tahu tentang mati itu 1 kali, habis itu dihakimi, lalu dia kasih solusi di pasal 10 ayat 25 seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan itu apa artinya? Saya tanya saudara, hari Tuhan ada yang tahu sini? Hari Tuhan itu artinya apa? Hari Tuhan itu artinya apa? Omong kuat. Hari Tuhan itu apa? Ya, tadi ada satu saya dengar benar tuh. Hari Tuhan itu apa? Penghakiman. Benar. Hari Tuhan itu pertama juga bicara tentang penghakiman. Yang kedua, hari Tuhan apa? Bicara tentang apa? Hari Tuhan, kedatangan Tuhan kali kedua.
Yang ketiga adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Itu hari Tuhan. Jadi waktu Tuhan datang kali kedua, itu hari Tuhan. Nah, persoalannya di sini dia bilang, siapa yang bisa menyambut hari penghakiman itu tanpa rasa takut? Tentu dia yang kata Alkitab, bukan saya yang bilang ya, dia yang tidak pernah menjauhkan diri daripada ibadah. Jadi ibadah itu bukannya gunanya bukan hanya untuk kita hari ini supaya kita diperhatikan Tuhan, diberkati Tuhan, tidak. Ibadah ini menentukan juga apa yang kita dapat dalam kekekalan di surga rumah Bapa. Tuhan memberkati. Mari kita tepuk tangan dan kita berdoa. Mari kita